Tuh gini, tadi kan sempet kamu bilang tuh, 2021 jadi tahun yang berduka buat lo gitu kan. Mantan suami, kemudian nyokap, bokap, itu gimana pada waktu itu? Itu bener-bener gue sampai jual tas, tau gak sih? Sedih gue. Kenapa lu bisa kejual tas gitu? Sedih banget gue. Kalau udah inget itu sedih banget. Jadi pulang gue di Turki, gue denger kabar bokap sakit. Bokap gue udah kurus banget gitu kan. Emang dia penyakit gula kan. Terus gue bilang, bawa ke rumah sakit gitu kan. Bawa ke rumah sakit. Tapi gue mikir rumah sakit lagi banyak yang COVID loh. Dan rumah sakit juga di sana belum tentu bisa nerima karena emang penuh gitu loh. Itu dapat kabar lu lagi di Turki? Di Turki, gue dapat kabar di Turki. Gue emang lagi ada acara waktu itu kerja sama beberapa PT. Terus udah gitu, udah ya gue bilang gue baru pulang dari Turki lagi. Duit tau sendiri, COVID kemarin duit juga agak sedikit habis, gue sampai juju. Gue mikir gini, dari gue ada beberapa gue punya biar cepet aja gitu. Kalau misalkan gue jual ini jual itu kan susah lama ya. Yang cepet aja, gue ada tas, gue ada beberapa tas gue jual ke teman gue, itu bener-bener gue murah. Yang penting gue bisa berobatin bapak gue. Gitu. Gue bisa berobatin bapak gue, karena kan namanya papa gue proses gula udah itu kan emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bangun. Yang di pikiran gue udah aduh gimana ya gitu loh. Antara mau sembuh atau gimana ya, kita harus ikhlas dan pasrah. Tapi kan setidaknya gue harus berusaha gitu kan. Dan akhirnya gue bokap di Garut soalnya. Gue bolak-balik tuh saat itu, gue bolak-balik sempat nginep juga. Gue beliin obat karena kata dokternya begini-gini. Udah deh panggil dokter aja ke rumah. Gue panggil dokter ke rumah, cek terus. Sorry itu 2021 atau 2021? 2021. Gue berarti gue dari Desember itu. Oke. Oh iya dari Desember gue ngobatin bokap itu 2020 berarti ya. Pas meninggalnya bokap kan Januari sama mama. Terus gue ngobatin bokap. Gue nggak tahu kenapa mama gue nggak ada mama gue yang sakit. Setahu gue mama gue memang punya kolesterol, asam urat kayak gitu-gitu. Nah. Terus nyokap juga nggak bilang kalau dia punya penyakit riwayat apa, nggak pernah bilang sama anak-anaknya. Di saat bokap sakit ternyata nyokap pun sakit juga. Iya, tapi setahu gue cuman ya itu kolesterol doang. Tapi mungkin karena mama gue sering minum obat yang anti nyeri kayak kolesterol, kayak asam urat, kayak kolesterol gitu, mungkin berantem lah, bukan berantem, nggak cocok lah ya. Itu jadi badannya jadi kayak gemuk. Gue sempet ngeliat nyokap gini, kok nyokap gue gemuk banget ya. Tapi gemuknya tuh kayak gemuk nggak wajar, kayak misalkan kayak bengkak tau gak sih, kayak orang bengkak sakit. Ya udahlah, udah tuh. Terus akhirnya gue ngurusin bokap. Gue sakit, mama gue masih kesana kesini. Pas udah gitu mama gue udah nyesek gitu kan. Gue nggak tahu kalau misalkan mama gue COVID atau apa. Sampai saat ini gue nggak tahu. Pas dibawa ke rumah sakit, ya udah dibawa ke rumah sakit. Hari itu juga dibawa ke rumah sakit ini penuh. Semua penuh rumah sakit, nggak ada yang mau nampung. Karena katanya kondisi mama gue udah bener-bener parah. Resikonya kalau misalkan tiba-tiba dia meninggal. Dan bukan COVID pada waktu itu kan? Iya, nggak ngerti. Itu baru kata si dokter gini, bisa tapi dicek dulu ya katanya gitu. Di VCR saat itu lagi tinggi banget. Itu yang kalau nggak salah 9 juta atau 12 juta saat itu langsung jadi VCR itu. Terus akhirnya kan mahal-mahalin ya. Kalaupun memang terjadi apa-apa, resikonya mama nanti meninggal yang dimakamin secara COVID. Gue bilang, aduh jangan deh, keluarga gue itu saya nggak ada, adik-adik semua yang ngurusin karena saya kan di Jakarta kan. Mama di Kerawang saat itu. Udah dibawa ke rumah sakit ini balik lagi. Pas di jalan keluar dari mobil mau ke parkiran itu kita mau pindah rumah sakit. Mama udah gak kuat kali ya, kata adekku gini, mama diem aja sih gitu. Tadi kan gitu kan udah pakai tabung di rumah juga, udah pakai tabung besar-besar juga udah gak cepet. Terus habis. Bokap itu, nah si papa ini masih kayak sadar, terus jatuh tuh. Dia kan tidur, kita nggak bisa di kasur. Jadi di bawah dia jatuh terus, guling dikit jatuh. Udah pakai pampers lah bokap. Mama meninggal saat itu. Wah udah gue teriak tuh, ngejerit. Mama lebih dulu Mama tanggal 12 Januari.
Papa beda 2 hari doang. Papa tanggal Mama tanggal 10, Papa tanggal 12 sorry. Iya. Mama beda 2 hari. Pas udah gitu, ya gimana nih? Gue harus ngomong bokap dan akhirnya gue bilangin, jangan dulu ngomong papa deh, takutnya papa nggak drop. Gue bilang gitu. Gue balik, bisikin dong. Kalaupun diajak ngobrol, papa tuh nangkep. Tapi papa udah dibilangin kayaknya, Okay. katanya kata tante gue udah bilangin, katanya kalau nyokap gue udah meninggal, katanya gitu. Terus abis gue itu papa gue langsung kayak nggak sadar gitu loh, kayak sekaratul maut gitu, matanya udah ke atas gitu. Terus gue bilang, ya udah gue balik akhirnya gue ke Garut lagi. Garut lagi dari Kerawang mau ngurusin mama 1 hari, gue 2 harinya gue ke Garut. Pah, udah papa yang ikhlas ya, mama udah nggak ada, gue bisikin gitu. Udah gue baca sholawat, gue ngaji di situ. Gak lama meninggal juga. Abis lagi gue di situ, ya udah memang udah jalannya ya kan. Di situ gue kayak mimpi tau gak? Gue nangis gak bisa. Pas nangis sadar udah 1 minggu gue kejar, wah gitu kan. Gak kejar. Begitu udah hilang, lu pun gak bisa nangis dan kenapa gitu kan? Gak bisa. Yang gue nangis itu pas almarhum mama setelah dia tahu mama gue meninggal, gue nangis tuh. Gue nangis, gue kejar-kejar, gue kayak mau pingsan, gue kayak nggak ada daging tuh, kayak nggak ada tulang gitu. Badan gue tuh kayak nggak ada apa-apanya, enteng banget gitu. Tapi nggak ada pingsan sih, gue cuma lemes doang. Terus pas papa meninggal, karena udah mungkin beban mama papa udah semuanya ketampung ke gue. Jadi gue udah nggak bisa nangis lagi pas papa gue meninggal. Kayak air mata tuh kayak udah habis gitu. Dan akhirnya seminggu habis dari situ, baru gue ngerasa, ya mak gue nggak ada, ya kata gue gitu, mak gue nggak ada. Ya gue langsung kejar di situ. Gue bilang, terus yang gue sedih tuh di saat gue lagi pengen sharing sama siapa gitu. Itu yang susah. Jadi gimana nih adik gue nih gini. Jadi harus ke gue semua. Jadi ada adik gue tuh, teh ini gimana gini, gak usah. Ini gini, mana? Ya tar dulu, tunggu gitu. Oh my god, kata gue gitu. Ya ada gue masih kuliah kan. Ya gue tanggungan gue semuanya ya mereka lah. Tapi semangat hidup gue sih, gue nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Dan habis itu Bang Edi. Iya. Bang Edi bulan puasa itu. Setelah beberapa bulan. Setelah beberapa bulan dari mama Bang Edi. Ternyata nyokap sama Bang Edi tuh masih pada chatting gitu, masih pada ya komunikasi lah, baik lah. Ya sudahlah ya, saya kalau sama keluarganya Bang Edi sampai saat ini mau siapapun, mau anaknya, mantan istri yang pertama, ibunya anak-anak itu semuanya baik alhamdulillah. Sampai saat ini, sampai kakaknya sendiri bilang kan sampai di depet pun saya kan fotonya masih bareng almarhum. Adekku ayo ketemu, jadi kayak ngajak kumpul gitu. Mbak, berarti 2021 itu sekaligus 3, iya. Nah, sempat ngerasa bahwa sebenarnya bukan 3 sih, banyak ya orang-orang yang kayak keluarga gitu. Cuman gitu juga. Yang paling sedekat itu ya 3 itu. Nah itu sempat lu berpikir, duh nih kok sebegitu gue diuji ya di tahun ini gitu. Itu gimana pikiran lu pada waktu itu? Berat lah gue tahun 2021 tuh kayak apa ya, kebayang gak sih orang aja ditimpa dengan kondisi COVID itu udah kayak sakit banget ya. Ya kan? Orang itu diuji di saat COVID 2021 itu mereka kan perekonomiannya juga nggak ada, uangnya juga nggak ada, udah habis-habisan, mereka udah jual ini, jual itu, jual rumah apa segala macam. Sorry Mbak, secara ekonomi pada waktu itu anjlok, sebegitu anjloknya. Iya, ngaruh lah, aku ngaruh karena nggak tahu deh, aku ngaruh karena yang itu tadi yang mood aku nggak ada, langsung aku berubah di media sosial, aku hilang jarang-jarang. Bener-bener hilang, nggak posting apapun gitu. Malas aku dari situ tuh kayak, ya Allah kok begini banget ya gitu, aku diujinya gitu loh. Kenapa gitu? Aku tuh dengan kondisi aku sekarang aja aku kayak udah ringkih gitu, apalagi dengan yang orang-orang yang kita dekat itu meninggal udah kayak gimana gitu. Aku sempet waktu itu kayak pas mamaku meninggal, kenapa aku nggak meninggal juga sih, kenapa aku nggak mati aja gitu loh. Sampai lu sempet pikir gitu. Sedih. Kenapa nggak gue aja gitu loh, kenapa mama gue gitu loh. Sekarang gue emang
asli. Kalau cerita di order Ya. Ya tapi lambat laun lu bisa menghadapi itu dan move on. Gimana caranya pada waktu itu lu bisa keluar dari keterpurukan itu? Karena di samping itu waktu udah cukup lama, terus gue juga pas nanya, lu jangan lupa sholatnya, lu ibadah. Kalau emang lu kangen ya lu doain mama lu, kata gitu tiap hari. Gue bilang mama gue nggak usah diminta, itu tiap hari gue makan pun gue ingat mama gue langsung Al-Fatihah. Gitu. Sekarang pun gue ingat mama gue langsung kayak gue baca Al-Fatihah kan gitu. Jadi selalu begitu. Gue kadang berharap mama datang kayak ke mimpi gue, kok kagak datang gitu. Kalau dulu kan mah di mana gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah susah juga gitu. Gue mau sharing sama siapa, pacar kagak punya. Coba. Masa sih pada waktu itu nggak ada, belum ada? Gue nggak ada. Gue orangnya setelah yang itu yang tadi gue bilang, karena gue udah putus asa agak susah juga, agak lama waktunya. Nanti dikira, Ratu Meta katanya cepet banget udah punya pacar lagi, udah kawin lagi gitu. Nah itu agak sulit gue. Asli jujur gue udah pengen punya hubungan, pengen rumah tangga lagi. Gue pengen yang ke arah yang baik lagi gitu. Memulai yang baru. Iya, sekarang gue lagi menjalankan ibadah, pengennya lebih ibadah lagi baik sama suami gue gitu, kelak gitu. Pengen seperti itu, cuman agak sulit gitu. Gak segampang itu. Oke, kalau terus kemudian lu move on kan, pasti memikirkan bagaimana karir untuk bisa dilanjutkan gitu kan. Nah, kalau bicara karir, apa yang lu mau harapkan dan target di industri ini gitu? Kalau gue sih untuk karir itu nggak ada matinya. Yang penting gue selama gue bisa berkarya, go ahead gitu. Gue nggak pernah yang mau mengeluh, ini gak bagus banget gue nyanyi ini. Ya memang gue jalannya seperti itu. Yang penting gue ada jalan yang lain dan dapat uang tuh. Gue ada usaha sendiri, gue punya restoran, punya kafe. Lu kan gitu. punya restoran yang khas Betawi dan Bali. Makanan restoran yang khas makanannya itu Bali dan Betawi kan? Nah, gue itu mah yang sama almarhum. Oh, almarhum. Terus. Almarhum. Ini gue yang sekarang gue punya ada kafe, ada beberapa kayak gue buka brand kopi, terus minuman yang lain, terus ada seafood juga dan lain-lain. Gue lagi jalanin itu sih. Selama gue kemarin COVID, gue fokus ke situ. Gue alhamdulillah gue lupa sama mama gue. Biasanya gue nyokap itu bareng-bareng, gue ada kerjaan kayak gitu. Alhamdulillah tuh seiring berjalannya waktu dan sering berjalannya waktu gue lupa gitu dengan apa yang kemarin kesedihan. Gue harus happy lagi, gue sholat, gue apa gitu, gue ibadah, gue bareng sama anak gue gitu. Kayak gitu. Gue di rumah juga sekarang kadang-kadang gini, ini rumah sepi banget soalnya cuma gue, asisten, anak gue, nggak ada cowok sama sekali. Oke. Kayaknya tuh kayak butuh sentuhan laki-laki gitu loh di rumah gue itu, di rumah ya, bukan ke gue. Oke, terus. Cuman ya udahlah, nanti gue mungkin biar bisa move on-nya mungkin nanti kali. Kalau sekarang sih kayak orang-orang udah pada tahu, itu DP-nya masih sama mantan suami gue, masih sama almarhum. Jujur gue sayang, dan sayang gue tuh sebetulnya berlebihan karena egonya dia tinggi aja. Dan soal karir tadi, target lu pengen kolaborasi ke depannya, pengen membuat konser barangkali. Itu apa harapan lo? Iya, targetnya di tahun 2022 ini gue pokoknya mau tahun kapanpun selagi gue dikasih umur panjang, gue harus berkarya dan terus. Itu ya ibarat kata ya itu menjadikan ya hobi gue sih, Jadi nggak terlalu yang tetap fokus, tapi yang tetap fokus juga ya satu karir usaha juga ada sama anak gitu kan, sama keluarga lah. Itu gue harus fokusin. Nah, tahun 2022 ini gue udah punya planning yang dimana kalau next one day gue punya lagu lagi, ini beberapa lagu itu gue pengen buat album gitu, launching. Gitu. Selama ini kan single. Gue launching karena kan lagu gue ada beberapa lagu. Gue pengen launch. Gue kemarin tuh udah bilang. Berapa sih Mbak kemarin lagu udah terhitung udah berapa? Lumayan sih. Udah nggak sampai, udah 10 kali mungkin ada ya. 10 ya. Cukup lah minimal album sebenarnya juga. Iya, kemarin gue udah bilang sama Mbak Ira tuh bagian dari itu di office di kantor, Mbak, gue pengen launching di lagu ini, rahasia di belakangku, gimana menurut lu?
jangan, lagu lu udah banyak katanya, sekalian aja album. Dia bilang oh bener juga. Dia bilang udah next tahun depan kalau udah nggak terlalu banyak, nggak ada pandemi dia bilang gitu. Terus ini buat single Rahasia di Belakangku itu apa harapan lo? Jadi ini lagu gebrak, booming, kemudian juga orang-orang yang diselingkuhi jadi setidaknya semangat lewat single lo ini. Gimana lo? Iya, ya enggak sih, harusnya orang-orang yang diselingkuhin bukan semangat, salah cuy. Iya salah. Gimana? Jadi harus gimana? Orang-orang diselingkuhin ya sedih lah ya kan. Nggak, maksudnya jadi lebih ke tenang gitu, gimana? Oh Lu nggak tahu? mungkin gini, jadi kayak mengingatkan. Oke. Ya kan, mereka mungkin bisa jadi mengingatkan yang tadinya mereka diselingkuhin, wah ini kayak dulu banget, terus mereka tuh jadi kayak mengenang lagi gitu kan, mengingatkan. Jadi ya mudah-mudahan nih dari lagu ini gue berharap ya lagu ini diterima oleh masyarakat, terus bisa meledak juga. Ya kita kan nggak tahu juga ya Bu, lagu ya contoh lah kayak lagunya artis tetangga, bisa disebutin lah ya, ada beberapa artis. Siapa tuh? Ada lah gitu. Terus? Ya si A si B si C gitu kan. Nah terus tiba-tiba lagunya udah 3 atau 2 tahun kemudian meledak. Kita kan nggak tahu ya kan. Nah ini kadang-kadang kala di saat meledak tahun-tahun 2021 meledak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul. Artinya kita nggak bisa ngejob off air. Kalau dulu kita meledak, waduh acara ini kita udah muter gak bisa diem nih pantat. Beberapa kali pasti gue tidur di pesawat ya Bo, pulang bawa baju doang balik lagi. Itu kerjaan gue dulu seperti itu. Gue berharap akan seperti itu lagi. Kangen off air.